I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di YouTube channel saya Suci Fadila. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori sosiologi sastra dan pendekatannya di dalam sebuah karya sastra. Nah, sebelum itu, apa sih sosiologi sastra itu? Sosiologi sastra adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat dan tentang sosial dan proses sosial. Sosiologi menelaah tentang bagaimana masyarakat itu tumbuh dan berkembang dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan masalah-masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain menurut Atarsemi halaman 25. Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan untuk mengurai karya sastra yang mengupas hubungan antara pengarang dengan masyarakat dan hasil berupa karya sastra dengan masyarakat. Namun, dalam kajian ini hanya dibatasi dalam kajian mengenai gambaran pengarang melalui karya sastra mengenai kondisi suatu masyarakat. Sosiologi sastra sebagai suatu jenis pendekatan terhadap sastra memiliki paradigma dengan asumsi dan implikasi epistemologis yang berada daripada yang telah digariskan oleh teori sastra berdasarkan prinsip otonomi sastra. Sebagai suatu bidang teori, maka sosiologi sastra dituntut untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keilmuan dalam menangani objek sasarannya. Sejarah pertumbuhan konsep sosiologi sastra didasarkan pada dalil bahwa karya sastra ditulis oleh pengarang dan pengarang merupakan a selling being, makhluk yang memiliki asensi-asensi dalam kehidupan empirik masyarakatnya. Dengan demikian, sastra juga dibentuk oleh masyarakatnya. Sastra berada dalam jaringan sistem dan nilai dalam. Menurut Welek dan Warren tahun 2014 halaman 53 menjelaskan bahwa telaah sosiologi itu mempunyai 3 klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Dalam sosiologi pengarang, pengarang sebagai pencipta karya sastra dianggap merupakan makhluk sosial yang keberadaannya terikat oleh status sosialnya dalam masyarakat, ideologi yang dianut, posisi dalam masyarakat, dan juga hubungannya dengan pembaca. Yang kedua yaitu sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca mencakup dampak sosial suatu karya sastra terhadap masyarakat. Saat menganalisis sosiologi pembaca, pengarang harus mementingkan reaksi dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra tersebut. Sedangkan karya sastra itu sendiri diabadikan atau menjadi suatu yang periferal. Menurut Junus dalam Wiyatmi tahun 2013 halaman 64. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan sosiologi sastra di dalam sebuah karya sastra. Saya akan mengambil contoh dari sebuah cerpen yang berjudul Tertangkapnya Si Bandit Pencuri Roti. Menurut Ratna tahun 2010 halaman 282 menjelaskan bahwa pembaca dapat memberikan pemahaman atau interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu karya sastra. Pemahaman atau interpretasi itu dipengaruhi oleh latar belakang pembaca. Berdasarkan penjelas tersebut, saya tertarik untuk mengkaji salah satu karya sastra, yaitu cerpen yang berjudul Tertangkapnya Si Bandit Pencuri Roti, karya Eka Kurnian, dengan menggunakan kajian sosiologi sastra. Selanjutnya, pendekatan sosiologi sastra pada sebuah cerpen. Yang pertama itu ada sosiologi pengarang. Pada sosiologi pengarang terdapat beberapa aspek di antaranya yaitu status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, posisi pengarang dalam masyarakat, masyarakat pembaca yang dituju, dan mata pencaharian pengarang dan profesionalisme pengarang. Yang kedua yaitu sosiologi karya sastra.
Dalam sosiologi karya sastra terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu aspek kebudayaan. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat. Lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan dan kepercayaan. Budaya yang tergambar dalam cerpen Tertangkapnya Si Bandit Pencuri Roti terdapat pada kutipan sebagai berikut. Ceritanya sendiri sudah lewat beberapa tahun yang lalu, ketika toko-toko belum sebanyak sekarang dan Pak Polisi masih bersikap ramah terhadap warga kota. Halaman 77. Kebudayaan pada kutipan ini menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat yang ada di kota tersebut ditandai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, kemudian kebiasaan itu menjadi budaya yang hidup. Yang kedua ada aspek sosial politik. Politik hal-hal yang berkenaan dengan tata negara atau cara berpikir atau taktik. Aspek sosial politik yang tergambar dalam cerpen Tertangkapnya Si Bandit Pencuri Roti terdapat pada kutipan sebagai berikut. Hotel-hotel yang besar, tinggi dan cantik berderet menggantikan penginapan-penginapan kecil di sepanjang pantai. Pasar yang sering becek kemudian terbakar pada akhir tahun sebelumnya dan dibangun kembali tak lama kemudian. Lebih luas dan lebih ramai dengan toko-tokonya yang penuh dengan etalase-etalase kaca. Halaman 79. Pada kutipan tersebut merupakan perubahan dari sistem regulasi pemerintahan yang menjadikan kota tersebut adanya pembangunan-pembangunan di setiap sudut kota. Peralihan dari kota yang biasa-biasa saja, kini kota tersebut menjadi layaknya kota-kota besar. Yang ketiga yaitu nilai aspek ekonomi. Nilai ekonomi yang tergambar dalam cerpen Tertangkapnya Si Bandit Pencuri Roti terdapat pada kutipan berikut. Kota kami menjadi begitu cantik. Listrik menggantikan pelita dan di beberapa tempat ada tempat telepon umum, satu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Anak-anak kecil bercerita tentang es krim paling enak di toko ibu itu. Dan si gadis-gadis remaja mulai mengenakan pakaian-pakaian bagus dan pergi ke bioskop di akhir pekan dengan pacar-pacar mereka. Halaman 79. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut memiliki nilai ekonomi, ditandai dengan adanya perubahan gaya hidup yang terjadi pada cerpen tersebut. Gaya hidup dari masyarakat yang sudah terpengaruh oleh kemajuan dari kota tersebut. Yang keempat yaitu nilai aspek religi. Nilai aspek religi yang tergambar dalam cerpen Tertangkapnya Si Bandit Pencuri Roti ini terdapat pada kutipan berikut. Ustadz kami di masjid selalu mengatakan bahwa mencuri itu perbuatan terburuk berdosa. Halaman 81. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut memiliki nilai ekonomi. Hal ini ditandai bahwa dalam agama Islam bahwa melakukan tindakan mencuri merupakan hal yang tidak baik. Pencuri merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Nah, selanjutnya ada sosiologi pembaca. Sejak diterbitkan yaitu pada tahun 2014, kumpulan cerpen ini dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Cerpen Tertangkapnya Si Bandit Pencuri ini menggambarkan tentang perubahan atau peralihan setelah adanya pembangunan-pembangunan yang ada di kota tersebut. Perubahan tersebut lambat daun mulai menjadikan masyarakat dalam berbudaya menjadi berubah pula. Cerpen ini menjadikan anak kecil yang berumur 10 tahun sebagai subjek utama dan simbol saja. Sentilan-sentilan pada cerpen ini sangat cerdas. Pengarang juga menggunakan bahasa yang tidak sulit untuk dipahami tentunya. Ini merupakan angin segar untuk para pembaca awal yang ingin mengetahui bagaimana dampak dari kemajuan dari sebuah perkotaan. Sistem regulasi yang membuat masyarakat menjadi tidak ada pada hakikatnya. Oke guys, mungkin sampai di sini saja video tentang pembahasan teori sosiologi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.